administrasi sudah dikeluarkan administrasi secara sah dan tertanda tangan dan cap, itu artinya bahwa harus dikawal. Administrasi, saudara-saudara, inikah yang dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat? Saya pikir asas praduganya terbalik, saudara-saudara. Kita pikir bahwa Dewan Pengkhianat Rakyat itu menjadi label yang saat ini tren, saudara-saudara. Tak banyak lagi yang saya kumandangkan, masih ada orator-orator yang lain yang berasal dari elemen-elemen baik Gemini sendiri maupun gas merah sendiri, saudara-saudara. Untuk itu, orator yang saya panggilkan sang diktator muda yang berasal dari Fakultas Hukum Unpati. Ketika beliau hadir mungkin sedikitnya membuka ruang-ruang dialog, membuka esensi-esensi dari pengesahan undang-undang Omnibus Law ini, saudara-saudara. Untuk itu saya panggil dengan hormat Bung Patiasa untuk mengambil bagian di dalam mimbar yang begini. Oke, baik, terima kasih kepada Korlap yang mana sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dan saya hormati Dewan Perwakilan Rakyat Maluku pada hari ini. Lagi-lagi hari ini kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, mana kami turun di sini untuk bagaimana menyampaikan aspirasi pasal atau yang disebut dengan bahasa Belanda, yaitu Fundamentum Petendi, yang mana menyatakan bahwa ada berbagai macam sengketa pasal per pasal dalam Undang-Undang Omnibus Law yang bertentangan, yang akan memperacuri, yang akan merangkum hak-hak masyarakat di dalam. Sekali lagi saya katakan bahwasanya saya berpikir terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 2011 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 15 2019 yang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 menjelaskan fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi rancangan. Nah, ketika kita berbicara persoalan fungsi rancangan atau fungsi legislasi dan fungsi, maka sebetulnya Dewan Perwakilan Rakyat bukan semena-mena untuk membuat rancangan atau menetapkan sebuah peraturan itu sesuai dengan koridor atau tupoksi daripada Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri, tapi harus bagaimana melihat adanya hak-hak masyarakat di dalam. Perlu saya jelaskan bahwa di dalam rancangan peraturan perundang-undangan maka sebetulnya kita memahami betul yang namanya landasan filosofis, sosiologis, dan filosofis. Kenapa? Dalam landasan sosiologis di mana akan menyatakan bahwa hak-hak masyarakat itu harus diperhatikan secara detail mungkin dalam peraturan perundang-undangan itu. Kenapa? Pertanyaannya, kalau misalkan Undang-Undang Omnibus Law ini sudah dirancang dan meliputi 3 proses itu, maka hari ini kenapa masyarakat tetap melakukan demonstrasi dan sebagainya dalam Omnibus Law ini? Maka sekali lagi saya katakan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengakomodir semua kesejahteraan masyarakat di dalam, yang sebagaimana diatur dalam asas lex pastiori rogat lege inferiori yang menyatakan undang-undang di bawah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Maka sepatutnya saya katakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena apa? Di dalam Undang-Undang 1945 itu mengakomodir adanya kesejahteraan rakyat itu akan diperhatikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kenapa hari ini masih tetap Dewan Perwakilan Rakyat hari ini tetap dari masyarakat masih tetap aksi dan sebagainya? Karena apa? Itu seharusnya dari Dewan Perwakilan Rakyat harus membuat berbagai macam parameter terkait dengan hal itu. Sekali lagi saya katakan juga bahwa Dewan Perwakilan Rakyat ini sebagai perpanjang tangan daripada aspirasi masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat itu sebetulnya sebagai aspirasi rakyat
di Dewan Perwakilan Rakyat ini. Maka sebetulnya aspirasi itu harus didengar sebaik-baiknya. Saya harapkan sekali lagi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang berada di dalam gedung ini, yang berada di dalam, agar bisa keluar untuk mendengarkan aspirasi ini. Karena apa? Kami dilindungi oleh hukum. Ingat bahwasanya dalam atas hukum yang menyatakan bahwa lex legis superfluus instantia iconqua, menyatakan bahwa hukum sangat menolak hal yang tidak baik dan bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Maka hari ini sekali lagi saya menyatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law sangat bertentangan dengan hak-hak masyarakat sebetulnya. Sekali lagi juga saya katakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat harus memahami itu sebaik-baik mungkin, supaya tidak ada tumpang tindih di dalam kesatuan Republik Indonesia. Yang mana kita tahu bahwa demokrasi adalah sebagai salah satu dasar di mana masyarakat sebagai hukum tertinggi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Maka kalau ketika hari ini kedaulatan aspirasi masyarakat tidak didengar oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka nonsen. Sekali lagi saya katakan juga. Maka yang saya tekankan di sini sebagai orasi saya pada hari ini, bahwasanya Undang-Undang Omnibus Law ini sangat bertentangan dengan hak-hak masyarakat. Ketika dijalankan atau dilembar negarakan Undang-Undang Omnibus Law ini, maka sebetulnya akan mempelajari hak-hak rakyat, mengkabiri hak-hak rakyat. Apakah itu sesuai dengan konstitusi bangsa Indonesia saat ini? Konstitusi sangat melarang hal itu sebenarnya. Sekali lagi juga saya mengatakan bahwasanya apa yang menjadi bentuk daripada aspirasi kami hari ini merupakan bukan kami hadir sebagai organisatoris saja, tapi kami datang di sini membawa aspirasi seluruh masyarakat yang ada di kota Ambon secara totalitas, bukan mengatasnamakan person atau perorangan. Maka sekali lagi Memilih box baik, suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka kalian patuh untuk bagaimana ada untuk rakyat.